Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, jumpa lagi dengan Bu Winarsi. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa kita ambil manfaatnya dan berguna bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai sabun, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Anak-anak, lihat semua sudah terpantau dari sini. Namun demikian, nanti kalian tetap harus melakukan presensi online. Akan Buin perlihatkan ke kalian. Nah, sudah terlihat anak-anak tampilan absensinya? Terlihat apa tidak? Tidak. Tidak, sebentar. Bentar ya. Sudah terlihat tampilan absensinya? Sudah terlihat tampilan absensinya? Anak-anak? Belum. Belum? Oh, sudah. Perhatikan. Adalah tampilan absensi dan nanti kalian mengisi tanggalnya berarti tanggal hari ini, kemudian 18 ya, 18 bulan 10 bulan 11 2020. Kemudian diisi nama, misalkan di sini namanya Aji sebagai contoh. Kemudian nomor absen misalkan 1. Nah, kemudian nanti klik kirim. Oh, hadir dulu, absensi hadir, kemudian klik kirim. Nanti alamat link absensi ini grup kirim kelas 6. Ya anak-anak ya, nanti untuk presensi online ya, dibuka linknya di grup ya. Siapa anak-anak? Mantap. Nah, anak-anakku sekalian semuanya, masih ingatkah apa yang kita pelajari minggu kemarin? Globalisasi. Ya, globalisasi. Nah, anak-anak hebat hari ini kita akan belajar tema hari ini. Kita akan belajar, bentar ya. Ya, hari ini kita akan belajar tema
4. Lihat anak-anak? Lihat? Terlihat apa tidak? Terlihat. Ya, tema 4, globalisasi. Kemudian tema 1, globalisasi di sekitarku. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai, yaitu yang pertama, melalui diskusi peserta didik meneruskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Melalui diskusi peserta didik membuat tabel tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, politik, sosial, teknologi, pendidikan. Yang ketiga, melalui media gambar terkait, peserta didik dapat menunjukkan karya tentang cara melakukan penghematan energi. Yang kelima, melalui media gambar, peserta didik dapat menyebutkan informasi penting tentang dan kenal media gambar didik dapat mengembangkan berbagai hasil pengertian eksponensi atau eksponensi secara lisan dan tulis akan kali ini dapat tercapai. Anak-anak hebat, ya. Sekarang kita belajar globalisasi. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Yang tahu apa Perhatikan artinya gambar globalisasi? peta berikut ini. Amati berbagai produk yang ada di peta. Globalisasi Pertama, merupakan batik dari Indonesia, terhubungnya karpet dari masyarakat dan Turki, saling boneka bertukar dari informasi Tiongkok, tanpa jam dari Swiss, terikat oleh mobil dari wilayah dan Jepang, waktu. susu dari Selandia Pintar Baru. sekali, tepat sekali. Jadi globalisasi artinya Globalisasi terjadi karena adanya teknologi, terutama teknologi komunikasi dan transportasi. Globalisasi menjadikan beragam produk dari negara lain dapat kita temui dengan mudah dan beragam informasi dari seluruh dunia dapat kita akses dengan sangat mudah dan dalam waktu yang cepat. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Nah, sebelum Bun melanjutkan pemaparan materi, masih ingatkah kalian ada berapa negara anggota ASEAN? Coba sebutkan. Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar. Oke, mantap. bisa kita samakan dengan Anda. Nah, setelah itu di era globalisasi ini kita juga dapat dengan mudah Berikut kerjasama negara-negara ASEAN. Yang pertama, kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama, ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM, yaitu pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN. Kedua, pengiriman duta dan konsulat. Siapa di antara kalian yang bercita-cita untuk menjadi duta besar di negara lain? amati. Bowin doakan semoga cita-cita kalian tercapai ya. Yang ketiga, Ya, perjanjian ekstradisi ASEAN. Maksudnya yaitu bentuk kerjasama di bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri di kawasan ASEAN. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang terakhir, perjanjian kawasan bebas, damai, dan netral. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, antara lain satu, SEA Games. Ini adalah kompetisi olahraga yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, pertukaran pelajar. Tiga, penanggulangan dampak bencana alam. Yang keempat, perlindungan terhadap difabel atau orang yang
tidak sempurna atau memiliki kecacatan. Kemudian yang kelima, penanganan narkoba. Nah, anak-anak hebat, mari kita cermati teks eksplanasi berikut ini. Silakan nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membaca. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011, malam di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton juga menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton juga menjadi duta Indonesia. Nah, selanjutnya perhatikan komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga didapatkan dari angin atau PLTA, panas bumi, PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Bagian pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama, bendungan untuk menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Yang kedua, turbin biasanya berbentuk kincir untuk mengubah aliran air menjadi energi gerak atau energi mekanik. Yang ketiga, generator mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Nah, ini nanti dialirkan ke rumah penduduk melalui stasiun transmisi. Nah, anak-anak, kalian telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit listrik. Kemudian, sekarang perhatikan gambar. Nah, di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan menggunakan
aliran air yang ada di daerah tersebut, seperti aliran sungai atau air terjun yang ada di daerah tersebut. Nah, aliran air ini tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar desa tersebut saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Sistem kerjanya sama dengan PLTA, cuma aliran airnya kecil atau mikro. Hidro itu air, jadi mikrohidro adalah aliran air kecil. Nah, aliran air sungai dengan kemiringan tertentu menggerakkan turbin yang berupa kincir air. Nah, kincir air ini mengubah aliran air menjadi energi gerak atau mekanik. Jika turbin bergerak, maka generator juga bergerak. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik, kemudian energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, untuk kegiatan hari ini, Bu Guru sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Pembagian kelompok globalisasi, ada kelompok transportasi, ada kelompok komunikasi, dan kelompok teknologi. Nah, di akhir pembelajaran nanti ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan, yang kemarin sudah Bu Guru bagikan. Ada lembar kerja 1, yaitu memasangkan gambar produk berikut dengan asal negaranya, kemudian melengkapi tabel. Di situ berisi tentang nama produk, asal negara, dan kegunaan. Kemudian tugas yang kedua mencari informasi tentang kerjasama di bidang sosial budaya yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN. Kemudian LKPD 2 tentang pembangkit listrik mikrohidro, dan nanti kalian menuliskan tahapannya apa saja dan alur ceritanya sampai menjadi energi listrik seperti apa serta kesimpulannya. Dan LKPD 3 yaitu menyimak mencermati teks eksplanasi tentang Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Nanti setelah dibaca, kalian menemukan informasi, mencari informasi penting dari teks tersebut, kemudian dituliskan dalam bentuk tabel, diagram, dituliskan dalam bentuk diagram, dituliskan topik masalahnya, kemudian deret penjelas, kemudian simpulan atau pesan dari penulis. Nah, sekarang masing-masing lembar kerja nanti, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nanti dimulai dari LKPD 1, 2, dan 3. Nama produk: 1. Batik, asal negara Indonesia, kegunaan untuk membuat pakaian. 2. Karpet, asal negara Turki, kegunaan melapisi lantai. 3. Boneka, asal negara Tiongkok atau Cina, kegunaan untuk hiasan, untuk mainan. 4. Mobil, asal negara Jepang, kegunaan untuk berpergian.
5. Jam tangan, asal negara Swiss, kegunaan untuk melihat waktu. 6. Susu, asal negara Selandia Baru, kegunaan untuk minuman. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasama: 1. Pertukaran pelajar. 2. ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC. 3. ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint atau ASCC Blueprint. 4. Komite on Social Development atau COSD. 5. Pertukaran budaya ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. 1. Ikut serta dalam ajang olahraga yaitu SEA Games. 2. Memberikan berbagai bantuan kemanusiaan. Indonesia mengirim bantuan ke negara-negara yang sedang terkena bencana atau konflik. 3. Program pertukaran pelajar. 4. ASEAN Film Festival. Tahapan aliran air sungai atau air terjun. Alur cerita: air sungai dialirkan melalui sebuah pipa pusat ke dalam rumah pembangkit yang pada umumnya dibangun di bagian tepi sungai untuk menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. Energi mekanik yang berasal dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator. 2. Alur cerita turbin. Turbin dan generator merupakan komponen yang saling terhubung sehingga ketika turbin bergerak, generator akan berputar. 3. Generator. Alur cerita: generator mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromekanik, yaitu dengan memutar sesuatu kumparan dalam medan magnet sehingga timbul gaya gerak listrik atau GGL. Tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1. Topik masalah. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali. Paragraf 2. Daratan penjelas. Berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Salung Mang Ujo. Paragraf 3. Deretan penjelas. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Dan Ujo sang komandan. Paragraf 4. Simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Terima kasih anak-anak untuk presentasinya. Kalian semua hebat. Bu Guru akan memberi penguatan. Era globalisasi memudahkan kita mengakses beragam informasi dari mana saja, termasuk kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Selain itu, proses menghasilkan energi listrik juga sangat penting di era globalisasi, karena dengan listrik kita bisa merubah dunia. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini akan kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, kalian harus mengerjakan evaluasi pembelajaran pada Google Form. Nanti akan Bu Win kirim lewat
grup WA. Setelah kalian melaksanakan pembelajaran kali ini, pastinya kalian dapat mengambil manfaatnya. Kita menjadi mengerti tentang era globalisasi. Dunia serasa ada dalam genggaman kita. Tapi ingat, kita tetap harus berpedoman pada nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Nah, anak-anak hebat, dan jangan lupa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana bersyukurnya? Bersyukur dengan cara beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan juga tidak lupa menjaga kesehatan. Senang anak-anak? Untuk itu, pembelajaran hari ini Win rasa cukup. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.